Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Fatmawati dengan NIM 2201031114. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang biografi Profesor Muhammad Yamin. Ini dia foto dari beliau. Nama Profesor Muhammad Yamin, sarjana hukum. Lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1903 di Talawi, dekat Suah-Lunto, Sumatera Barat. Beliau meninggal pada tanggal 17 Oktober tahun 1962 di Jakarta, serta dimakamkan di tanah kelahirannya di Talawi, Suah-Lunto, Sumatera Barat. Agama beliau Islam. Ayahnya Tuanku Usman Bagindo Khatib, Mantri Kopi di Talawi, juga kepala adat di Minangkabau. Beliau memiliki 15 saudara, yang terdiri dari 5 orang istri ayahnya. Ibu beliau bernama Siti Saadah yang berasal dari Solo. Istrinya bernama Siti Sundari yang berasal dari Kadilangu, Jawa Tengah. Anaknya bernama Dang Rahadian Sinahyangsi Yamin. Latar belakang beliau yaitu Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Karir dari Muhammad Yamin di dunia politik yaitu diangkat menjadi ketua dari Perkumpulan Pemuda Jong Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai tahun 1928. Ketika menjadi ketua di Jong Sumatera Bon, Muhammad Yamin mulai menampakkan kemampuan pemikirannya yang sudah matang dengan diterimanya usulan draft yang saat ini menjadi Sumpah Pemuda. Pendidikan dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Indian School atau HIS, Palembang. Setelah itu, Yamin melanjutkan pendidikannya di Alegemen Middlebury School atau AMS, Yogyakarta. Di AMS, Yamin mulai belajar tentang purbakala dan berbagai bahasa, mulai dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Kei. Setelah lulus dari AMS, Yamin berniat melanjutkan pendidikannya ke Leiden, Belanda. Namun niat tersebut ia urungkan karena sang ayah meninggal dunia. Akhirnya, Yamin melanjutkan pendidikannya di Reshogeschool de Batavia, yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 1932, ia mendapatkan gelar Master in the Rechten atau sarjana hukumnya. Kehidupan asmara beliau. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikahi seorang gadis yang bernama Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadingalu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra, Dang Rahadian Sinahyangsi Yamin. Pada tahun 1969, dia melangsungkan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satugdi, putri tertua dari Mangkunegoro VIII. Kepribadian yang dimiliki oleh Muhammad Yamin. Meskipun Yamin cerdas, ia memiliki reputasi melebih-lebihkan pencapaiannya sendiri dan suka berargumentasi. Tamrin menyebut sebagai pemecah abadi karena sikapnya yang konfrontatif di Volksraad. Selain klaim pasukannya sebagai pencetus
konsep Pancasila dalam pidato di PPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945 saat menjadi Menteri Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastro Midjoyo I periode 1953 hingga 1955. Yamin mengaku pemimpin pemugaran Candi Borobudur. Sebuah plakat yang dia pesan dipasang di candi yang mengklaim dia memainkan peran kunci telah dihapus. Dengan begitu, Yamin tidak lagi menjadi Menteri Kebudayaan. Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, menyebut Yamin licik. Yamin juga memiliki peran dalam Kongres Pemuda I, yaitu dalam Kongres Pemuda I tahun 1926, Muhammad Yamin terpilih sebagai salah seorang yang memperjuangkan bahasa Melayu agar menjadi bahasa yang dapat dipahami suku-suku bangsa di Indonesia. Salah satu hasil kongres tersebut berupa materi-materi yang akan dibahas dalam kongres berikutnya. Yamin dipercaya untuk membuat konsep-konsepnya. Salah satu di antara yaitu butir konsep itu berisi rumusan tentang bahasa yang tertulis. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu. Setelah melewati perdebatan dan berbagai pertimbangan. Selain peran beliau dalam Kongres Pemuda I, beliau juga memiliki peran dalam Kongres Pemuda II, yaitu Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 disepakati rumusan mengenai bahasa persatuan sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gagasan Muhammad Yamin mengenai pentingnya bahasa persatuan terungkap pula dalam Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, yaitu pada tahun 1938. Kemudian, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peran Muhammad Yamin dalam mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan dalam memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diakui oleh para pakar sejarah. Muhammad Yamin berperan pencetus gagasan diselenggarakannya Kongres, maupun sebagai tokoh yang merumuskan ketiga butir Sumpah Pemuda, yakni bertanah air, berbangsa, dan memajukan bahasa persatuan Indonesia. Selain perannya dalam Kongres Pemuda, beliau juga ikut dalam pembuatan lambang negara. Tak sekedar menggagas wilayah Indonesia dan mengusulkan Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin memiliki andil dalam pembuatan lambang Garuda Pancasila dan syair Indonesia Raya. Ia juga dipercaya menemukan kata Pancasila itu sendiri. Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, ia ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, mengatakan istilah Pancasila diperoleh dari petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa. Selain itu, karya Muhammad Yamin lainnya yang tercatat hingga kini adalah semboyan polisi militer, Satya Wira Wicaksana, yang berarti taat kesatria dan bijaksana. Wajah Gajah Mada dalam simbol itu juga merupakan penemuan dari Muhammad Yamin. Perihal wajah Gajah Mada pernah menimbulkan kontroversi adanya menuding raut wajah Gajah Mada diciptakan Muhammad Yamin dengan mengacu pada wajahnya sendiri. Peran Muhammad Yamin di Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada masa pendudukan negara Jepang di Indonesia pada tahun 1945 sampai pada masa pendudukan negara Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945,
Yamin bertugas di Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Yamin menjadi penasehat penerangan sekaligus anggota Dewan Penasehat Putra. Pada tahun 1946, Yamin menciptakan Pancadharma, Korps Polisi Militer, dan Lambang Gajah Mada serta Penasihat Negara dalam Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota BPUPKI yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin juga terpilih dalam anggota BPUPKI, dan dalam BPUPKI Muhammad Yamin memiliki peran yaitu menjadi salah satu anggota dalam BPUPKI dalam sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin ikut merumuskan tentang dasar negara dan ikut dalam sidang kedua BPUPKI yang membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timur Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin, yaitu Muhammad Yamin menjadi orang pertama yang mengusulkan tentang rancangan dasar negara Indonesia dengan mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pula kepada budaya Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negari haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Pada saat berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara lisan terkait dengan 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Kelima, kesejahteraan sosial. Setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia, merdeka serta tertulis pada ketua sidang yang berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Secara tertulis, asas dan dasar Indonesia merdeka menurut Muhammad Yamin sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin merupakan salah satu anggota dari Panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno. Panitia 9 ini berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang kelak diambil sebagai pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, Muhammad Yamin berperan dalam perumusan dasar hukum tertulis bagi bangsa Indonesia. Yamin yang banyak bekerja dalam menghasilkan rancangan ini, menyebutnya Piagam Jakarta. Karir politik beliau, yang pertama, bergabung dengan organisasi John Sumatra Bond. Yang kedua, menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan di Kongres Pemuda II. Yang ketiga, tahun 1932, Yamin mendapatkan gelar sarjana hukumnya. Yang keempat, tahun 1939, Yamin terpilih menjadi anggota Volksrat. Yang kelima, tahun 1942 hingga tahun 1945, Yamin bertugas di Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Yang keenam, tahun 1945, Yamin terpilih menjadi anggota BPUPKI. Yang ketujuh, menjadi anggota DPR sejak tahun 1950.
Yang kedelapan, menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1951 sampai 1952. Yang kesembilan, menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tahun 1953 sampai 1955. Yang ke-10, menjadi Menteri Urusan Sosial dan Budaya pada tahun 1959 sampai 1960. 11. Ketua Dewan Perancang Nasional pada tahun 1962. Ke-12. Menjadi Ketua Dewan Pengawas IKBN antara tahun 1961 sampai 1962. Menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1962 sampai 1963. Karir kenusantaraan beliau. Pada tahun 1920 menjadi penulis. Karya pertama yang ditulis Yamin menggunakan bahasa Melayu yang ia tulis dalam jurnal Jong Sumatera, dan karya awalnya yang lainnya masih terikat dalam bentuk bahasa Melayu klasik. Tahun 1922, penyair dengan karya puisinya yang berjudul Tanah Air. Tahun 1929 menerbitkan puisi berjudul Tumpah Darahku. Pada tahun 1928, drama dengan judul Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa. Yamin juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dalam drama Julius Caesar dan Rabindranath Tagore. Karya-karyanya ini bisa dilihat, yaitu puisi yang berjudul Tanah Air, Indonesia Tumpah Darahku, Kala Dewa Tara Sudah Berkata, drama Ken Arok dan Ken Dedes, Sejarah Peperangan di Panegara, Tan Malaka, Gajah Mada, Sabta Dharma, Revolusi Amerika, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Kebudayaan Asia Afrika, Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi, 6.000 Tahun Sang Merah Putih, Naskah Persiapan UUD Dasar 1963 Jilid, Keterangan Majapahit, Ketatanegaraan Majapahit. Penghargaan beliau, yaitu Gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 088-TK-1973. Bintang Mahaputra RI, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden RI atas dasar jasa-jasa yang pada saat itu beliau berikan untuk nusa dan bangsa. Tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta Lambang Gajah Mada dan Panca Dharma Korps. Tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Pataka Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat. Jejak langkah Yamin. Sifat-sifat Muhammad Yamin yang patut diteladani. Yang pertama, semangat mencari ilmu. Meskipun belajar dari negara asing, Muhammad Yamin tidak pernah menerima sementah-mentah apa yang diajarkan. Bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita, bertoleransi dalam perumusan dasar negara, berani mengungkapkan pendapat, cerdas, bertanggung jawab, pandai berorganisasi, cinta tanah air, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Muhammad Yamin wafat pada tanggal 17 Oktober 1962, tepatnya di Jakarta. Sebagai pencetus ide-ide penting, Yamin mendominasi sejarah politik dan budaya Indonesia modern. Ide-idenya berkontribusi pada kebangkitan politik dan gelora kebangsaan nasional di Indonesia. Pada tahun 1973, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi PowerPoint tentang biografi Muhammad Yamin yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.